mayit diazab di dalam kuburnya dengan sebab kita tangisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, selamat datang di blog saya. Kali ini saya membahas tentang tajhizul mait, artinya persiapan bagi si mait. Kita mulai dari doa yang dibaca kala menemui orang sakit, yaitu doanya uizuka, atau kalau orang yang sakit itu perempuan, uizuki billahil ahadis samad alladzi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu atau tajidina. Artinya memperselindungkan aku akan engkau dengan Allah yang satu, Allah tempat mengadu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada baginya Allah yang setara atau setingkat seseorang pun daripada kejahatan apa-apa yang engkau peroleh. Kemudian yang kedua, doa yang dibaca kala ditimpa musibah atau kemalangan. Doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya tiada Tuhan kecuali Allah, seorangnya Allah, tidak berserikat baginya Allah, bahwa sesungguhnya kita milik Allah, dan bahwa sesungguhnya kita kepada Allah tempat kembali. Dan seterusnya, yang ketiga, doa yang dibaca kala mengetahui atau menjumpai mayat. Kalau kita berjalan atau kita lewat satu jalan, kemudian kita menemui atau menjumpai orang yang meninggal dunia sewaktu kita melakukan perjalanan, maka doanya yaitu kita baca Allahumma ghfir li wali ibadika atau li ummatika min azabil qabri wa su'ali mungkar wa nangkiri ma'anna illa ilaika birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa aku dan ampunilah dosa hamba engkau atau dosa umat engkau, dan dosa daripada azab kubur dan pertanyaan malaikat mungkar wa nangkir. Tidak ada dari kami kecuali kepada engkau, dengan rahmat engkau, hai Zat yang pengasih lagi maha penyayang. Kemudian
perilaku kita bagi orang yang sakaratul maut. Jadi kalau kita menjumpai atau menemui orang yang sakaratul maut seperti keluarga kita atau tetangga kita, maka perilaku kita kepadanya atau bagi orang yang sakaratul maut, yang pertama membimbingnya agar berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala tentang ia akan berpulang ke rahmatullah. Jadi kita bimbing ia yang sakaratul maut itu, kita harus berbaik sangka kepada terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena lama atau lambat kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah lah sebaik-baik yang mengurus. Dan untuk kelancaran kita dalam sakaratul maut itu, hanya Allah lah yang bisa sebaik-baik mengurusnya. Kemudian dan segala urusan baik dirinya maupun familinya dan hartanya yang ditinggalkan. Jadi si mayit itu akan meninggalkan pertama dirinya, kemudian familinya, kemudian hartanya. Hanya Allah lah yang sebaik-baik mengurusnya sesudah seseorang tadi yang meninggal. Kemudian kita luruskan tidurnya seperti arah dalam lahat, berarti kita hadapkan kepalanya ke arah utara, tetapi tidak dimiringkan, hanya berbaring saja. Kemudian yang kedua, ajari orang yang sedang sakaratul maut itu dengan kalimat la ilaha illallah sampai di waktu detik-detik terakhir nafasnya. Kita bimbing si orang yang sedang sakit tadi, yang sakaratul maut tadi, kita bisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah sampai detik terakhir nafasnya. Apabila ia tidak tahu lagi yang kita katakan, yang kita bacakan, maka kita bacakan surah Yasin atau doa Nabi Yunus. Jadi apabila orang yang sakaratul maut tadi kita bacakan kalimat la ilaha illallah, kemudian tidak ada lagi respon baginya, maka atau tidak ada lagi pendengarannya atau sami'nya, tidak bisa mendengar perkataan kita lagi, baru kita bacakan surah Yasin, atau boleh kita bacakan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh itu kita bacakan, atau boleh juga kita bacakan surah Ar-Ra'du yang dibacakan pelan-pelan. Kemudian yang keempat, jangan ratapi si mayit tadi apabila telah meninggal, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, al mayitu yu'azzabu
fi qabrihi bimaniha alaihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk meratapi, yani si mayit. Menangis boleh, tetapi tidak boleh meratapi. Kalau meratapi itu kan seperti meraung-raung, kemudian menarik rambut, kemudian menarik baju, pakaian segala macam. Karena si mayit diazab di dalam kuburnya dengan sebab kita tangisi. Nah, begitulah kira-kira kalau kita tangisi si mayit itu di dalam kubur, maka si mayit itu akan ditambah azabnya di dalam kuburnya. Kemudian setelah meninggal dunia, kita baca doa pelan-pelan sambil menyentuhnya. Nah, doa yang kita baca yaitu Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sentuhan itu meliputi memejamkan matanya, kemudian mengatupkan mulutnya. Doa kita baca Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang ketiga, menukar kainnya dengan yang bersih atau pakaiannya si mayit tadi. Kalau terkena najis atau kotoran segala macamnya, kita ganti pakaiannya dengan yang lebih suci atau yang lebih bersih. Kemudian yang keempat, membetulkan pembaringannya. Seandainya si mayit itu menghadap kepalanya ke barat atau ke timur, maka kita betulkan arah kepalanya ke arah utara. Kemudian yang keempat, melunakkan persendiannya. Misalnya siku-sikunya atau lututnya atau lengannya. Kalau membeku kita lunakkan. Kemudian doa melihat muka si mayit. Biar teman-teman, ini doa yang kita baca sewaktu kita melihat wajah dari si mayit. La ilaha illallah hayyul qayyumu allazi la yamutu. Artinya tiada Tuhan selain Allah yang maha hidup lagi maha berdiri. Allah tak mati. Jadi ya itulah doa kalau melihat wajah si mayit. Jadi kalau kita melihat wajah si mayit, bukan lihat-lihat begitu saja, ada doa yang kita bacakan agar melihat wajah si mayit itu berfaedah dan memberikan pahala bagi kita yang melihat dan bagi si mayit. Baiklah teman-teman, sehingga ini dulu dan kita sambung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.